Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pekerjaan data analis. Eh, jadi anggota kelompok kami yaitu pertama saya Barik Unggul Pribadi, NIM-nya 005. Saya Miliano Adisantiko dengan NIM belakang 094. Saya Tanu Prihatamafian dengan NIM belakangnya 083. Ya, langsung saja presentasinya. Jadi pengertian dari data analis. Seorang data analis itu bertanggung jawab menerjemahkan angka-angka ke dalam laporan yang mudah dimengerti oleh manajemen. Setiap bisnis pasti akan mengumpulkan data, baik itu data penjualan, riset, logistik, atau biaya transportasi. Nanti data analis ini mendapatkan dan menggunakan data tersebut untuk membantu perusahaan membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Contohnya nanti menentukan harga produk atau cari cara untuk mengurangi biaya transportasi atau memecahkan masalah lain yang membuat biaya perusahaan itu membengkak. Contoh dari jabatan pekerjaan data analis itu biasanya ada analis data, terus analis data senior, analis data klinik, analis data part-time, dan analis data kuantitatif. Sebagai data analis, itu memiliki beberapa tugas yang harus dilakukan. Contohnya, yang pertama, menafsirkan data, menganalisa hasil menggunakan teknik statistik, dan memberikan laporan yang sedang berjalan. Kedua, mengembangkan dan mengimplementasikan database, sistem pengumpulan data, analisis data, dan strategi lain yang akan mengoptimalkan efisiensi dan kualitas statistik. Ketiga, mendapatkan data dari sumber data primer atau sekunder dan mempertahankan database atau sistem data. Keempat, mengidentifikasi, menganalisa, dan menafsirkan tren atau pola dalam kumpulan data yang kompleks. 5, memfilter data dengan meninjau laporan dari komputer dan indikator kinerja untuk menemukan dan memperbaiki masalah kode. Lalu, bekerja sama dengan manajemen untuk memprioritaskan kebutuhan bisnis dan informasi. Dan yang terakhir, mencari dan menentukan peluang peningkatan keuntungan dengan proses yang baru. Lalu ini ada beberapa ketentuan untuk seseorang bisa menjadi data analis. Yang pertama, ketentuan khusus harus memiliki keahlian teknis mengenai model data, pengembangan desain database, teknik data mining, dan segmentasi. Kedua, pengetahuan dan pengalaman yang kuat dengan paket pelaporan, seperti business object, database, MySQL, pemrograman, JavaScript, PHP, XML, dan lainnya. Ketiga, pengetahuan tentang statistik dan pengalaman menggunakan paket statistik untuk menganalisa datasheet, seperti Excel, SPSS, SAS, dan lain-lain. Keempat, memiliki kemampuan analisis yang kuat dengan kemampuan mengumpulkan, mengorganisasikan, menganalisis, dan menyebarkan sejumlah besar informasi dengan memperhatikan detail dan keakuratannya. Lalu menguasai pertanyaan, menulis laporan, dan menyajikan temuan. Dan yang terakhir, merupakan sarjana ilmu matematika atau ekonomi, ilmu komputer, manajemen informasi, atau statistik. Lalu ada ketentuan tambahan, yang mana ini setiap perusahaan mungkin ketentuannya beda-beda. Yang pertama, 2 tahun pengalaman data mining. Ini ketentuan umum yang mungkin setiap perusahaan juga kadang ada, kadang enggak. 4 tahun lebih dalam peran analis data. Terus kemampuan untuk berkolaborasi secara efektif dan bekerja sebagai bagian dari tim. Dan yang terakhir perhatian yang kuat terhadap detail.
Untuk seorang data analis ini tidak ada profesi khusus, karena semua organisasi idealnya membutuhkan seorang data analis, terutama organisasi yang membuat keputusan berdasarkan data. Lalu ini ada beberapa sertifikasi yang diberikan untuk seorang data analis atau seorang data analis bisa dapatkan. Ini hanya beberapa contoh saja. Yang pertama, Cloudera Certified Associate Data Analyst. Lalu kedua ada TUV Rhineland Big Data Analyst Certification. Ketiga, Microsoft Certified Solution Expert MCSE Data Management and Analytics. Keempat, Associate Certified Analytic Professional. Dan yang terakhir, Certified Analytic Professional, CAP. Kemudian, ini ada beberapa isu etika terkait profesi data analis. Yang pertama itu, seorang data analis harus bermanfaat. Data analis bersama dengan orang lain dalam suatu organisasi harus mempunyai manfaat yang berasal dari pemecahan masalah sehingga dapat dievaluasi dengan tepat. Idealnya seorang data analis harus memberikan nilai kepada pihak-pihak terkait atau individu yang menghasilkan data serta organisasi yang mengumpulkan dan menganalisanya. Lalu progresif. Nilai kemajuan menurut Edlinger dan Krugman bergantung pada hal-hal berikut. Yang pertama, ada harapan, improvisasi, dan inovasi berkelanjutan. Dengan kata lain, apa yang dipelajari organisasi dari penerapan data besar akan membantu memberikan hasil yang lebih baik dan lebih berharga. Lalu, kedua, meminimalkan penggunaan data. Bisnis harus menggunakan data paling sedikit yang diperlukan untuk memenuhi tujuan yang diinginkan. Dengan pemahaman bahwa meminimalkan penggunaan data mendorong analisis yang lebih berkelanjutan dan lebih sedikit beresiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus. Jadi yang pertama itu ada skandal data Facebook Cambridge Analytica. Skandal yang melibatkan pengumpulan informasi pribadi 80 juta pengguna Facebook oleh Cambridge Analytica pada tahun 2014. Data ini digunakan untuk memengaruhi pandangan pemegang hak pilih sesuai keinginan politikus yang mengontrak Cambridge Analytica. Di sini misal ada contoh kasus lagi. Yang pertama itu perusahaan SEC menuduh perusahaan AT dan T melakukan pelanggaran Reg FD. Agensi menuduh eksekutif IR membantu dan bersekongkol melakukan pelanggaran. Perusahaan SEC menuduh AT dan T melanggar regulasi FD dan menuduh 3 eksekutif hubungan investor IR. IR-nya membantu dan bersekongkol dengan dugaan pelanggaran tersebut dengan secara selektif mengungkapkan informasi material non-publik kepada analis riset. Terus ada contoh kasus yang kedua, yaitu inisiatif analisis data berbasis risiko baru di Securities and Exchange Commission atau disebut dengan perusahaan SEC telah dikreditkan untuk membentuk dasar dakwaan terhadap 2 perusahaan yang diperdagangkan secara publik karena pelaporan laba per tahun kuartalan yang tidak tepat. Interface produsen karpet modular yang berbasis di Georgia dan Fulton Financial Corp yang berbasis di Pennsylvania setuju untuk membayar denda masing-masing sebesar 5 juta dan 1,5 juta untuk menyelesaikan biaya bahwa cara mereka melaporkan EPS mereka secara tidak tepat meningkatkan pendapatan dan harga saham mereka. 2 eksekutif Interface juga ditunda dan diskor untuk tampil di hadapan perusahaan SEC. Kedua tindakan penegakan tersebut adalah yang pertama muncul dari inisiatif EPS divisi penegakan
yang menggunakan analitik dari data berbasis risiko untuk mengungkap potensi pelanggaran akuntansi dan pengungkapan yang disebabkan oleh antara lain praktik manajemen laba menurut siaran pers SCC. Untuk informasi tambahan mengenai data analis, yang pertama ada tantangan analisis data dan cara memperbaikinya. Dari segi jumlah data yang dikumpulkan, dengan organisasi berbasis data saat ini dan pengenalan data besar, manajer resiko dan karyawan lain seringkali kewalahan dengan jumlah data yang dikumpulkan. Sebuah organisasi dapat menerima informasi tentang setiap insiden dan interaksi yang terjadi setiap hari. Adanya kebutuhan akan sistem data yang secara otomatis mengumpulkan dan mengatur informasi. Melakukan proses ini secara manual terlalu memakan banyak waktu, sehingga sistem otomatis akan memungkinkan karyawan menggunakan waktu yang dihabiskan untuk memproses data untuk menindaklanjutinya lebih mudah, lebih cepat. Kemudian yang kedua, ada mengumpulkan data yang berarti dan real time. Karena data terlalu banyak yang tersedia, sulit untuk menggali dan mengakses wawasan yang paling dibutuhkan. Kita perlu sistem data yang mengumpulkan, mengatur, dan secara otomatis memberitahu pengguna tentang tren akan membantu menyelesaikan masalah ini. Sehingga karyawan dapat memasukkan tujuan mereka dan dengan mudah membuat laporan yang memberikan jawaban atas pertanyaan terpenting mereka. Kemudian yang ketiga, ada representasi visual dari data. Kita perlu membuat sistem data yang kuat yang memungkinkan pembuatan laporan dengan mengklik tombol. Sehingga karyawan dan pembuat keputusan akan memiliki akses ke informasi secara waktu nyata yang mereka butuhkan dalam format yang menarik dan mendidik. Untuk yang keempat, ada data dari berbagai sumber. Dengan kita menciptakan sistem yang komprehensif dan terpusat, karyawan akan memiliki akses ke semua jenis informasi di satu lokasi. Tidak hanya waktu luang yang dihabiskan untuk mengakses berbagai sumber terpotong, ini juga memungkinkan perbandingan silang dan memastikan data lengkap. Kemudian setelah ini ada orang yang berpengaruh dalam analisis data. Yang pertama, dari sebelah kiri ada Tom Davenport. Tom Davenport ini profesor yang berkunjung di Harvard Business School. Dia pengarang dari Computing on Analytics. Dia juga sebagai co-founder dari Institute of Analytics. Bawahnya ada John Elder. John Elder sendiri adalah founder sekaligus CEO dari Elder Research. Atau bisa disebut sebagai perusahaan data mining. Atau dia bisa disebut konsultan dari perusahaan US data mining terbesar. Kemudian ada Diane Abbott. Diane Abbott sendiri adalah presiden dari Abbott Analytics di San Diego. Kemudian ada Michelle Berry yang dia termasuk leading expert atau pemimpin yang sudah expert pada business application of data mining. Dia juga termasuk direktur analitik di TripAdvisor untuk bisnis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.